Ya, kenalkan nama saya Amar Zunur Ain Ahmawan dari DP 19 Desain Produk 19 Exploration B. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang proposal yang saya buat bersama dengan teman kelompok saya, Eri Aprianto, mengenai meja belajar zigzag untuk social distancing di kala pembelajaran tatap muka new normal. Nah, latar belakangnya kami membuat proposal ini adalah udah 1 tahun ini kita hampir belajar online ya, karena wabah corona. Wabah corona juga menyebabkan ekonomi Indonesia ini turun kan, serta banyak bisnis-bisnis yang gulung tikar. Dan yang paling terkena dampaknya ya bidang pendidikan, khususnya bidang-bidang SMP, SMA, SD, TK. Mereka semua pelajaran-pelajaran itu adalah pelajaran-pelajaran yang sulit untuk dipahami kalau misalnya pelajarannya offline, karena gurunya juga sulit untuk menyampaikan pelajarannya kepada semua orang yang murid sebanyak itu tanpa mengetahui kalau siswanya itu mengerti atau tidak. Oleh karena itu saya dan Eri merancang sebuah produk, yaitu produknya meja zigzag ya. Meja zigzag ini kami rancang beruntuk mengusaha menjauhkan para siswa-siswi untuk belajar di kala new normal ketika pelajaran offline sudah mulai diterapkan kembali. Nah, kita merancang meja ini untuk kapasitas 5 sampai 10, mungkin sampai 15 siswa sesuai dengan ukuran kelasnya ya. Nah, terus kita rancang juga meja ini untuk memiliki jarak antar siswa yang duduk itu sejauh 1 meter. Dan kita menggunakan meja bekas ya. Materialnya menggunakan meja bekas itu agar mengurangi biaya dan memiliki kemampuan recyclability. Analisa 5W1H. Apa? Kami ingin menciptakan sebuah sarana pembelajaran yang menerapkan peraturan social distancing ketika pembelajaran tatap muka sudah diterapkan lagi di saat new normal nanti. Why dulu? Why? Kenapa kita merancang meja ini? Karena kita ingin memberikan kesempatan untuk pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali agar siswanya itu dapat belajar lagi secara tatap muka dan memudahkan mereka mempelajari apa yang dipelajarkan. Lalu siapa produk ini akan ditujukan kepada lembaga sekolah, terutama sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan pelajaran tatap muka seperti contohnya SMP dan SMA. Lalu kita akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah yang nantinya akan diperbolehkan oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. When-nya itu kapannya produk ini selesai dirancangkan. Kita merencanakan produk ini untuk dirancang dan sampai finish dalam waktu kira-kira 1-2 minggu. Dan sudah siap untuk dikirimkan ke sekolah-sekolah ketika new normal berlaku. Nah, bagaimana kita akan merancang dan bagaimana kita akan membuat meja ini? Kita akan membuat meja ini dengan memodifikasi meja belajar bekas. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan meja belajar bekas itu untuk recyclability-nya ya. Jadi untuk mengurangi biaya dan juga tidak menguras material baru. Timeline kegiatannya. Untuk merancang meja, pertamanya kita akan merancang meja ini. Ini seperti ini mejanya ya. Ini hanya satu partnya saja. Ini kan nanti bisa dirakit lagi untuk sampai 5 hingga 15 siswa sesuai dengan ukuran kelasnya. Nah, kita merancang meja ini kira-kira membutuhkan waktu 3 hari. Lalu untuk membeli alat dan bahan juga kita membutuhkan waktu 3-5 harian. Nah, untuk merakit mejanya kita membutuhkan waktu seminggu. Seminggu ini untuk merakit 1-2 row. 1-2 row berarti untuk 15-30 anak ya, 30 meja.
untuk mendistribusikan, lalu kemudian kita mendistribusikan meja ini ke badan pendidikan. Nah, kita mendistribusikannya ini, kita bisa melakukan rakit mejanya ini di lokasi di itunya, atau kita bisa kita bisa dikonstruk ya, mereteli meja ini dan bisa dirakit kembali di tempat yang jauh-jauh di sana, di tempat sekolah-sekolah yang jauh-jauh, mungkin di luar pulau gitu. Lalu ini adalah rancangan produk kita ya, tadi seperti yang tadi. Ini sistemnya zigzag seperti ini, dan di tengahnya ini adalah shield akrilik. Ini kita akan menggunakan akrilik ini untuk mencegah partikel-partikel ya, mudah-mudahan. Nah, pola zigzagnya seperti ini, nanti juga akan dilanjutkan lagi ke kanan atau ke kiri bisa. Untuk muridnya nanti akan duduk di antara di sini dan di sini. Nah, bagaimana kita untuk mengurangi masalah kecurangan, itu akriliknya bisa saja dirubah jadi warna hitam gitu aja ya. Nah, ini cara perancangannya. Untuk cara pembuatannya ini maksudnya. Untuk pertama-tama kita melakukan repair dan renew pada meja bekasnya bila ada kerusakan. Karena kita menggunakan meja bekas, sudah pasti itu mungkin mejanya banyak lubang-lubangnya. Seperti ya, meja SMA itu aja sudah banyak banget lubangnya. Jadi kita memperbaiki dulu semua meja-mejanya, dibenerin, dikasih lubang-lubang itu ditimpa semuanya sampai mulus lagi, lalu kemudian kita ngecatnya dengan warna atau pernis ya, supaya ya kinclong dan terlihat baru saja. Setelah itu kita akan menjamkan meja-mejanya dengan alur zigzag. Ini ntar kita rakit seperti yang saya katakan tadi. Ini nanti kita rakit di sekolahnya itu dengan sangat mudah nanti. Cuma tinggal membutuhkan paku atau mur saja. Lalu memasang akrilik untuk memisahkan siswa. Nah, akriliknya ini yang tadi saya katakan di sini, di tengahnya ini akriliknya. Bisa saja warna akriliknya berwarna hitam untuk mencegah kecurangan kalau misalnya sedang tes atau apa. Nah, lalu kemudian rincian biaya dan alat bahannya. Nah, bahan yang kita butuhkan meja bekas dan akrilik. Lalu alat yang kita butuhkan adalah palu, paku, lem kayu, cat, dan pernis. Nah, ini adalah rincian biaya untuk per satu baris. Satu barisnya ini 15 meja ya, 15 anak. Nah, untuk 15 anak kita akan menggunakan untuk 15 meja bekas, harga per unitnya adalah 200.000 dengan harga total 3 juta. Lalu kita membutuhkan 4 jumlah palu, harga per unitnya 40.000 dengan harga total 160.000. Lalu kita menggunakan paku 4 kg, harga per unitnya 20.000, harga per kilogramnya 20.000 dengan total 80.000. Lalu ada lem kayu 4 kg juga, harga per kilogramnya 50.000 dan harga totalnya 100.000. Ini ke 100.000 ya? Salah kan saya. Nggak bisa ngitung dong. Nah, ini harganya harusnya 200.000. Wah, nah, terus ini jumlah unitnya kita menggunakan 20 meter akrilik ya. Dengan harga per unitnya 120.000 per meter dengan harga total 2.500.000. Lalu cat pernis kita menggunakan 2 kg, harga per unitnya 50.000 per kilogram dengan total 100.000 dan harga total semuanya ini jadi 6.100.040.000. Jadi kan tadi salah ya, ini harusnya 200.000, yang bisa ngitung saya. Lalu analisa SWOT. Strength dari meja rancangan kita ini berbentuk zigzag ya, serta menggunakan dinding akrilik sehingga melindungi siswa ketika pembelajaran offline saat new normal. Lalu weakness-nya, kekurangan dari meja kita ini desainnya zigzag. Jadi siswa mungkin akan sering menengok sana sini ketika ini menengokkan leher, kita ingin melihat ke depan kelasnya gitulah. Dan menimbulkan ketidaknyamanan ketika pembelajaran. Lalu opportunities, kesempatannya, walau desain ini memiliki banyak pesaing, meja ini akan menggunakan meja daur ulang, menggunakan daur ulang meja bekas yang sekaligus mengurangi penggunaan kayu baru. Lalu threat, ancamannya, desain ini memiliki banyak pesaing ya, karena sudah banyak pesaing ini yang berwujud dan lebih efisien juga. Nah, cara kami untuk mewujudkan rancangan kami ini adalah dengan bekerjasama dengan pihak pendidikan. Kami bekerjasama dengan pihak dinas, khususnya dinas pendidikan, agar untuk menyalurkan rancangan kami ke sekolah yang membutuhkannya. Jadi ini tidak dipatenkan dan bisa digunakan oleh siapa saja desainnya. Kita juga akan menyebarkan lewat sosial media untuk mengiklankan
mengiklankan rancangan kami dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan rancangan kami agar lebih terjangkau lebih luas juga. Nah, terima kasih. Itu saja proposal dari saya dan Area Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.